Shalom Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Berbahagia kita yang bisa bersekutu senantiasa dan kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada orang banyak. Bahkan di situ ada murid-muridnya. Dan sangat menarik bahwa pengajaran yang Tuhan sampaikan itu kadang tidak dilakukan terus terang, tapi kadang juga Tuhan itu sering menggunakan perumpamaan. Nah, dalam suatu ketika Tuhan Yesus sedang berada di tepi pantai, banyak orang berbondong-bondong untuk datang menjumpai Yesus. Dan saat itu Yesus mengajar dengan suatu perumpamaan kepada orang banyak tersebut, dan yang diajarkan adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, perumpamaan ini sesungguhnya bercerita atau Tuhan ingin mengajar tentang kondisi hati manusia ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebagai dasarnya kita akan melihat di dalam Markus 4 ayat 4 sampai dengan 8. Firman-Nya berbunyi demikian. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7 dikatakan, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, sangat menarik bahwa dalam pengajarannya Tuhan menyampaikan perumpamaan ini kepada orang banyak yang walaupun sebenarnya Tuhan Yesus tahu tidak semua mereka mengerti apa yang Tuhan ajarkan. Bahkan murid-muridnya pun sebenarnya juga tidak mengerti arti tentang perumpamaan yang Tuhan ajarkan. Itu sebabnya ketika hari sudah sepi, murid-muridnya datang kepada Yesus menanyakan makna arti dari perumpamaan tersebut. Nah, akhirnya singkat cerita Tuhan Yesus harus menjelaskan kepada murid-muridnya arti dari perumpamaan yang dimaksud. Nah, saudara, kita akan belajar makna dari perumpamaan yang Tuhan ajarkan, di mana ada istilah penabur. Penabur ini adalah orang yang menabur dan yang ditaburkan adalah benih. Kemudian benih itu adalah firman Tuhan, kabar baik, berita baik. Itu merupakan ajaran, nasihat, teguran, tapi juga merupakan perintah. Kemudian tanah, yang dimaksud tanah di sini adalah tempat jatuhnya benih. Gambaran dari kondisi hati manusia, tempat di mana firman itu diberitakan. Dan saat firman Tuhan diberitakan, inilah yang terjadi. Ya, setidaknya ada 4 kondisi hati manusia ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Firman itu diberitakan kepada orang banyak, dan yang memberitakan adalah satu orang. Yang memberitakan adalah hamba Tuhan. Bisa rasul, bisa nabi, bisa gembala, bisa pengajar, atau penginjil. Adalah orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, firman itu diberitakan pada waktu yang sama dan di tempat yang sama. Tetapi ternyata orang-orang yang mendengar firman Tuhan tersebut ternyata tidak mendapatkan sesuatu yang sama, tidak mendapatkan berkat yang sama. Bahkan ada yang sama sekali tidak mendapatkan berkat. Ada yang sama sekali tidak mendapatkan sesuatu apapun. Ada yang mendapatkan sedikit, ada juga yang mendapatkan banyak. Kenapa? Karena kondisi hati mereka yang mendengarnya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Kondisi hati mereka, orang banyak itu berbeda. Kondisi hatinya saat mereka mendengarkan firman Tuhan. Tergantung dari kondisi hati mereka lah, berkat itu akan diterima oleh orang-orang yang mendengarnya. Nah, kalau kita memperhatikan pada ayat keempat, bahwa benih dari firman itu digambarkan jatuh di pinggir jalan. Nah, pinggir jalan adalah gambaran dari situasi keadaan yang ramai. Keadaan hiruk pikuk, banyak kendaraan lewat, berlalu lalang. Kebisingan dari berbagai keadaan di sekitar pinggir jalan. Mungkin ada juga orang-orang yang berteriak-teriak. Jadi suaranya menjadi noise. Pesan yang disampaikan itu terganggu.
Itu adalah situasi keadaan kalau saat kita mendengarkan firman, hati kita terganggu oleh hal-hal yang lain, maka itu bisa menghambat untuk kita bisa menerima sesuatu dari apa yang kita dengar. Kita tidak bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, pikiran kita melayang kemana-mana, hati kita merana. Maka dikatakan bahwa ada burung yang mencuri benih itu. Iblis mencuri firman tersebut, karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Firman Tuhan yang baru ditaburkan diambil oleh iblis, dan ujungnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Keluar dari gereja, kita tidak mendapatkan sesuatu, tidak mendapatkan sesuatu apapun dari firman yang sudah diberitakan. Itulah kondisi hati manusia yang digambarkan sebagai benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, kemudian di ayat kelima dikatakan bahwa ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu ini tanahnya keras. Tanahnya menjadi keras karena sering diinjak-injak, sering mendapat tekanan. Tanah yang keras itu adalah gambaran hati yang keras yang sulit untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Berita apapun yang disampaikan itu sulit diterima kalau didapati hatinya keras, hati yang membatu, hati yang membeku. Itu akan sulit untuk menerima didikan, menerima nasihat, menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu juga digambarkan sebagai air. Air itu mengalir, dan air itu tidak bisa meresap pada tanah yang keras, pada tanah yang berbatu. Air itu akan lewat begitu saja, terus mengalir, dan dia akan mencari tempat yang lebih rendah, mencari tempat yang tanahnya gembur, yang bisa meresap sampai kedalaman. Nah, tanah yang keras adalah gambaran dari situasi atau kondisi hati yang keras, hati yang tidak bisa menerima teguran, didikan, dan nasihat. Orang yang keras kepala, orang yang sombong, tidak akan mudah untuk bisa menerima firman Tuhan. Karena itu, nasihatnya adalah jangan keraskan hatimu. Pada saat engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Dan bajaklah tanah hatimu yang keras, supaya tanah itu menjadi gembur, yang siap dijadikan menjadi tanah yang baik. Nah, kemudian bagian ketiga dari benih yang ditaburkan adalah ada benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Nah, semak duri itu adalah tanaman liar, tanaman yang sebenarnya tidak berguna, justru lebih banyak mengganggu, ya, menghambat tanaman di sekitarnya. Semak duri itu bisa juga merupakan suatu ajaran sesat, ajaran yang menyimpang, ajaran yang bukan dari Tuhan. Ajaran tradisi nenek moyang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bisa juga berupa kekhawatiran, tipu daya, dan iri hati. Itu juga merupakan bagian dari semak duri yang ada di hati kita. Dendam kesumat yang tidak mau mengampuni, adanya kepahitan, trauma masa lalu, serta kebencian terhadap seseorang. Itu juga bisa merupakan semak duri yang bisa menghambat pertumbuhan firman Tuhan dalam hati. Jadi firman Tuhan tidak bisa bertumbuh karena semak duri yang semakin besar itu akan menghambat pertumbuhan benih tersebut. Jadi itu harus dilepaskan. Jadi firman itu terganggu pertumbuhannya kalau dia tumbuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Bagian terakhir di ayat 8, ada juga benih yang jatuh di tanah yang baik. Tanah baik itu seperti apa? Tanah baik itu adalah tanah yang sudah terawat, tanah yang dirawat. Tanah yang dirawat itu tanah yang sudah dibajak. Ya, konteksnya ini adalah tanah untuk pertanian. Tanah yang sudah dibajak, sudah dicangkul, sudah dibersihkan dari berbagai semak duri, dan tanah yang gembur, tanah yang baik, maka tanah ini siap untuk ditaburi benih. Dan setiap benih yang jatuh di tanah tersebut, dipastikan benih bisa bertumbuh dengan baik, dengan subur, dengan kuat, dan benih tersebut nanti akan tumbuh menjadi pohon yang kuat, yang besar, dan siap untuk menghasilkan buah. Karena itulah sesungguhnya harapan ketika benih itu ditaburkan. Karena itu, mari kita belajar untuk menjadikan tanah hati kita ini sebagai tanah yang baik, tanah yang harus terus dirawat. Nah, bagaimana cara merawatnya? Ya, kita harus siap untuk menerima didikan, menerima teguran, menerima nasihat,
menerima sesuatu yang baik yang dari Tuhan, untuk kita tidak mengeraskan hati kita. Saudara dan saya saat ini bisa introspeksi diri, seperti apa keadaan kondisi hati kita saat kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah didapati hati kita seperti tempat di pinggir jalan, atau seperti tanah yang berbatu yang keras, atau seperti tanah yang banyak semak durinya, atau mungkin kondisi hati kita didapati seperti tanah yang baik dan hanya kita yang tahu, hanya kita yang mengerti. Tapi tujuan firman itu ditaburkan adalah supaya firman itu jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur, tanah yang siap untuk menerima taburan benih. Karena salah satu tujuan kita dipanggil adalah supaya kita bisa berbuah. Pohon yang jatuh di tanah yang baik, ujungnya akan menghasilkan buah. Buahnya berlipat-lipat. Ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan seterusnya. Dan buah itulah sesungguhnya yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang, yang bisa dinikmati oleh sekitar kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi satu renungan buat kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.